Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Kembali hadir pada malam hari ini dengan judul Mengalami Suaranya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Yohanes 8 ayat 47. Mencari kepenuhan hubungan dengan Tuhan berarti mendengarkan suaranya. Sama seperti ketika Anda mencari hubungan sejati dengan seseorang, maka harus mencari percakapan antara Anda dengan orang tersebut. Demikian juga ketika kita berusaha untuk benar-benar mengenal Tuhan, maka kita akan dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ia bukanlah Tuhan yang pendiam, tetapi Tuhan yang berbicara kepada kita dengan segala macam cara. Di seluruh perjanjian baru, kita dapatkan berbagai peristiwa di mana suara Tuhan didengar dan sebaliknya umat Tuhan berbicara kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 13 Yesus berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Tuhan sendiri ingin berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus dan rindu untuk berbicara di dalam hati kita. Ia merindukan agar kita dapat mengetahui kehendaknya, sama seperti yang Yesus lakukan sewaktu ia berada di dunia ini. Tuhan merindukan kita untuk mengikuti kepemimpinannya dari saat ke saat, seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Tuhan merindukan kita untuk terlibat dalam percakapan dengannya, seperti yang dilakukan semua orang yang benar, agar hubungan dapat terjalin satu dengan yang lainnya. Tuhan terus berbicara kepada kita. Masalahnya, apakah kita tidak tahu cara mendengar Tuhan berbicara? Kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa ia menyatakan sifat-sifat yang tidak kelihatan melalui penciptaannya, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 1 ayat 20. Bila kita meluangkan waktu untuk mengalami secara langsung hal-hal yang telah Tuhan ciptakan, maka kita akan merasakan kehadirannya. Ada alasan mengapa kita merasa damai bila berada dalam ciptaannya. Ada alasan mengapa seseorang merasa suatu ketenangan di daerah pegunungan atau saat berbaring di pantai atau berenang di laut. Semua ciptaan Tuhan menyatakan karakter indah daripadanya. Apa yang kita perlu belajar adalah bagaimana caranya kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang diwahyukan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hubungan kita satu dengan yang lain. Allah berbicara kepada kita masing-masing langsung melalui Roh-Nya. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang vokal. Tuhan merindukan agar kita dapat mengetahui pikirannya. Tuhan rindu untuk mengarahkan kita, apakah itu melalui kata-kata kita, perasaan kita, keinginan kita, kegelisahan kita, ataupun dorongan kita. Tuhan selalu berbicara kepada kita. Nah, untuk belajar mendengar suaranya setiap saat, apakah kita dalam waktu sendirian atau dalam menghadapi kekacauan, kita harus terlebih dahulu meluangkan waktu di tempat pribadi untuk mencari kepenuhan hubungan dengan Tuhan. Dalam mencari hubungan dengan Tuhan itu, akibatnya kita menjadi akrab mendengarkan suaranya dan dapat mengikutinya sebagaimana domba itu mengenal suara gembalanya. Semoga kita masing-masing dapat senantiasa mendengar suara Tuhan yang penuh dengan kasih sayang berbicara kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.